malam hari ini Tuhan. Oke. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Engkau telah mempertemukan kami lagi di ibadah ini yang hari Rabu Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang luar biasa di malam hari ini dengan semangat, dengan berjaya buat kami semua. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Saya percaya kedatangannya sungguh luar biasa di malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Saya akan berdoa dan memuji, memuliakan nama-Mu. Kita akan bernyanyi dengan luar biasa buat malam hari ini. Hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ayo semua kita nyanyi dengan apa ku balas. Kau Allah yang setia. Ayo yang bisa nyanyi deh ini. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari ulang lagi lagu ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas-Mu Bapa. Haleluya. Dengan iman kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku ku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini.
Kami tidak tahu bagaimana membalas Engkau. Kami tidak tahu bagaimana menyembah-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa luar biasa di mata kami. Bagaimana kami-Mu Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan. Saat di jemaat-Mu ini, malam hari ini Tuhan. Saya percaya pertengahan-Mu datang hari di hari ini juga Tuhan. Kami akan membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Topang kami terus Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dengan segala kebaikan. Kau Allah yang setia. Kau Bapa yang mulia di mata kami semua. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Lanjutkan terus ibadah kami Tuhan. Kami akan lewatkan terus ibadah ini dari pertama sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini Bapak. Bapak saya percaya malam hari ini juga Tuhan buat KJK Office Jemaat ini Tuhan akan dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, lagu yang kedua. Hatiku percaya. Oke. Ayo yang bisa nyanyi, ikut nyanyi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara Tetap pelindungan. Ku mau bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ulang lagi lagu ini ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kau merana dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Makasih Tuhan, kami selalu bersyukur. Kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami tidak akan pernah goncang. Kami akan kuat melebihi apapun yang terjadi Tuhan.
Kami tidak akan Amin. pernah goyah tempat ini Tuhan. Saya percaya Tuhan malam hari ini gunung-gunung tinggi yang memberi kami yang terbaik. Kami akan terus maju. Kami tidak akan pernah lelah. Kami tidak akan pernah lalai. Kami akan bangkit terus Tuhan. Kami tidak akan pernah goncang dengan kuasa darah-Mu akan menghancurkan patahkan dalam nama Yesus. Apapun yang pergumulan kami Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang topang kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Untuk syukur terpujilah Tuhan. Amin. Oke, lagu yang ketiga. Oke. Kasih. Bapa. Bentar ya, Kak. Bapakku datang menyembah-Mu sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah Kau bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya, makasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah kau cemas, tak usah kau takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib kau perkasa, perbuatanmu di hidupku. Tuhan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan hidupku. Terima kasih Tuhan, Tuhan bermalam hari ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan, buat seluruh jemaatmu yang hadir malam hari ini. Saya berdoa, dengan ada kekuatan hidup yang luar biasa buat malam hari ini. Saya ingin
KJKO ini jemaat malam hari ini Tuhan. Tak perlu ada yang takut. Tuhan selalu serta buat kami semua. Buat malam ini juga kita tidak usah bimbang. Kita nggak usah takut, nggak usah bimbang. Tuhan selalu ada di dalam kami semua. Saya berdoa buat malam hari ini Tuhan. Pesuruh KJKO yang pergumulan, yang sakit marah penyakit, yang ada kemarahan, kebencian, kedendaman, kedengkian. Tuhan, malam hari ini Tuhan, saya berdoa, angkat semua apapun yang terjadi di kami semua. Kau angkat semua. Kau tutup bungkus dengan kuasa dalam-Mu, kau hancur, kau patahkan di dalam nama Yesus. Bapak, saya berdoa buat malam hari ini, Bapak. Pegang teguh kami semua, Tuhan, malam hari ini, Tuhan. Saya percaya malam ini ada kemenangan yang luar biasa, Tuhan. Buat KJKO ini, Tuhan. Topang kami semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak, buat malam hari ini. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kasih Tuhan buat malam hari ini. Pakai kami lebih lagi untuk pelayanan. Bapa, Engkau yang baik. Bapa, Engkau yang luar biasa di mata kami. Bapak, saya berdoa buat malam hari ini yang akan memberikan sharing, Tuhan. Kau berkati, kau rapi, kau jamah untuk melayani-Mu, Bapak, buat malam hari ini. Bapak, saya juga berkati juga malam hari ini dari pertama sampai akhir, Tuhan. Kau berkati semua pelayanan kami malam hari ini, Tuhan, sampai selesai, Bapak. Terima kasih, Tuhan, buat malam hari ini, Tuhan. Saya sangat bersyukur. Saya sangat merindukan ini semua, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Saya serahkan semua ke Kak Lirik. Amin. Haleluya. Thank you, Cik Yuli. Sudah membawa kita semuanya memimpin untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena apa? Hari-hari Tuhan bertambah semakin baik. Hari-hari semakin menuju ke ambang kehancuran. Firman Tuhan bilang, dunia tidak semakin lebih baik. Mari kita terus persiapkan diri, persiapkan hati pikiran kita, untuk terus kita ada di dalam hadirat Tuhan. Cik Yuli adalah bukan dari kecil Kristen, ya, berangkat dengan iman ya. Dulu sama dengan Cik Yuli Jenny, hatinya yang rindu untuk melayani Tuhan, itu Tuhan sangat perhitungkan. Bukan menunggu di saat kita hebat secara ukuran kita ya, tapi di saat Tuhan mempercayakan pelayanan, apapun keadaan Yuli saat ini, hari-hari ini sangat berat dialami, tapi Yuli tetap ambil komitmen, siap Kak, saya menaikkan pujian. Dan satu lagi, Jenny juga dalam masa proses yang berat sekali. Saya tidak memberitahu tadi untuk beberapa hari ini. Tapi di detik terakhir di mana kita mau memulai, ada di dalam hati saya bicara, saya mau sampaikan di sini. Saya bermimpi tentang Jenny. Saya tidak memikirkan, biasanya itu kan saya tidak mikir tentang apa ya,
percakapan apapun gitu. Bahkan waktu-waktu ini antara saya dengan Cece ini jarang sekali berkomunikasi. Nggak seperti dulu yang masih kerja stay di properti, Cece ini masih ada waktu banyak untuk PC gitu ya. Sekarang sejak masuk di ngantor ya, kalau saya bilang ngantor, dalam kantor ini benar-benar saya tahan diri untuk tidak telepon CJ ini. Supaya CJ ini fokus dan benar-benar apakah di tempat ini kerjaan CJ ini yang Tuhan mau gitu ya. Yang di kantor itu, yang harus terikat di dalam dan benar-benar saya pergumulkan untuk kerjaan CJ ini dan kita semuanya. Dan puji nama Tuhan, saya mau bercerita di sini sedikit sebelum kita ini ya, ada yang lain yang mau bersaksi di antara kita semuanya, dan nanti CJ ini yang menutup. Jadi, saya bermimpi bahwa CJ ini pakai baju, tapi bajunya itu dari besi. Pakai teropong. Pegang pedang itu sangat panjang sekali. Saya ceritakan di sini kenapa, supaya yang di Amerika, yang ada di beberapa kota di sana ya, di Amerika. Ada di California, Columbia, di Kanada. Di beberapa yang mengikuti, dan di Australia, di Perth yang banyak ya, yang mengikuti YouTube kita. Mereka tanya, kenapa di YouTube kok nggak ada gambarnya gitu, hanya suara. Saya menjawab, suaranya lebih penting kan, pesannya, daripada wajah-wajahnya. Oh, tidak bisa katanya. Saya ingin wajahnya juga. Dan saya percaya yang di Tiongkok ini mengerti kenapa di YouTube kok nggak nampak gitu ya. Something. Jadi saya bercerita di sini supaya semuanya menyaksikan yang tergabung dengan YouTube bersama dengan kita malam ini. Saya melihat Cici ini membawa pedang itu besar sekali. Itu sebenarnya saya hitung waktu saya bermimpi itu sudah 3 minggu. 3 atau 4 minggu gitu, berarti antara 1 bulan ya, Januari ya. Itu Cici ini bawa pedang yang sangat besar. Pakai baju ada teropongnya. Saya lihat kuda, tapi kudanya kok gede banget gitu. Nggak kayak kuda-kuda yang pernah saya lihat. Dipegangnya gini, jadi mau naik. Kita bawa dalam doa. Apa artinya ini? Karena saya cerita di sini, dan saya minta kita semua berdoa. Kita semua tahu bahwa Cici ini adalah ketua army. Army of God Rising. Bangkitnya ya, tentara Allah. Tentara-tentara Allah. Yang saya rindukan di tim kita di Tiongkok ini adalah tim yang solid di dalam doa syafaat. Di dalam doa syafaat, saya rindu untuk apinya benar-benar nyala. Orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk kita berdoa syafaat. Ini tahun penuaian jiwa-jiwa. Semua kita harus siap. Pergumulan saya dari sejak awal berdirinya komunitas kita ini adalah tim yang solid. Jatuh bangun, redup nyala, nyala kecil sekali. Tapi saya bersyukur dari kita yang sedikit, saya sudah bisa melihat bahwa semangat bertambah. Meskipun kita semua jarang berkomunikasi lagi secara chattingan atau PC, sudah sejak Desember ya, Desember, Januari ini masuk Februari, bulan ketiga. Saya jarang sekali untuk kita PC bareng-bareng, untuk kita membahas ngobrol-ngobrol. Oke, haleluya, damai sejahtera untuk kita semuanya. Dan saya minta malam ini kita rileks ya, kita ngobrol.
kita mengalir. Yang mau bersaksi, yang bersedia atau menceritakan tentang apa yang kita alami sepanjang di masuk tahun yang baru ini, dari Januari ini bulan kedua Februari. Begitu cepat waktu berlalu ya. Bagaimana Tuhan menyertai kita, memberi kita kekuatan, memampukan kita menghadapi semua persoalan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Saya rindu untuk kita semuanya. Siapa yang tergerak untuk bersaksi lebih duluan? Aku duluan lah ya. Oke. Jadi mau saksi minggu ini ya luar biasa. Karena baru masuk kerja dapat satu lagi info ya dari teman kantor ya, senior gitu. Dicarinya aku ya kan. Kita memang beda departemen, tapi gitu-gitu terkenal juga karena bandelnya sih. Gue terkenal karena bandelnya. Dicarinya aku sama senior, ditanya aku nggak tahu, aku cuma serahkan sama Tuhan. Dibilangnya kamu mau nggak kerja di Purwokerto ya, di bidang di Purwokerto sebagai manajer produksi, atau ada dua posisi, sebagai manajer produksi atau mau jadi di bidang keuangan. Tapi itu perusahaannya bukan perusahaan luar negeri sih, perusahaan Tiongkok itu. Kalau nggak salah, soalnya dia perlu orang translate orang yang bisa bahasa Mandarin di situ. Ditanyain mau nggak, tanya balik lagi, ada mes nggak? Ada mes. Jauh juga ya Purwokerto ya, jadi cuma dibilangnya Jawa. Jadi dibilangnya, kalau aku bilang gajinya berapa, dia bilang gaji ntar orangnya aja tanya langsung aja. Jadi di hari itu mau dikasih nomor teleponnya, dia bilang nggak usah lah, ntar orang itu telepon sendiri aja. Jadi aku bawa doa, memang kalau rencana Tuhan jalan, kalau bukan ya enggak, masih di Medan sih. Karena ini posisi yang enggak ini ya, langsung ke manajer kan. Mimpi apa ya kan, tiba-tiba manajer kan. Di bagian Purwokerto lagi ya kan. Jadi kalau memang Tuhan bawa ke sana, ya itu betul-betul harus perencanaan yang matang-matang, luar biasa, benar luar biasa. Itu sih. Kedua sih yang tadi ya, vaksin ya. Vaksin sebenarnya masih 50-50, mau atau enggak. Soalnya kan kondisi lah nggak fit ya. Jadi aku serahkan sama Tuhan. Enggak taunya sampai dipanggil Jenitan. Duduk. Aku bilang, aku minggu demam, ini bisa nggak? Sekarang nggak demam, disuntik langsung selesai. Udah, nggak apa-apa dia. Jadi istilahnya luar biasa sih. Memang itu makanya jadi istilahnya satu slogan yang jadi paling suka itu, manusia bisa merencanakan tapi Tuhan yang menentukan segalanya. Tuhan yang menentukan langkah kita. Dan Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk anaknya. Dan itu tepat pada waktunya. Jadi malam ini jadi dapat judul sebenarnya yang dikasih Kak Lini itu mendadak ya. Jadi nggak sediakan. Jadi aku juga tadi tanya mau apa ya. Untuk Jenny dapatnya, ikutlah menderita. Judulnya, ikutlah menderita. Itu sharing firmannya yang kita mau sharing malam ini, ada Jenny taruh di chat, di WeChat kita. Ntar kita bisa sharing ke sana. Judulnya kita taruh, ikutlah menderita. Kenapa kita harus ikut menderita gitu? Kenapa nggak harus ikut senang-senang gitu? Itu ada arti di balik semua, itu ada maknanya. Kita lihat tadi Jenny sharingkan di 2 Timotius 2:3 ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang namanya menderita pasti sakit ya, sakit hati, sakit batin, semua sakit lah. Muntah-muntah darah, semua sakit. Tapi kenapa kita disuruh ikutlah menderita? Kenapa kita harus ikut menderita? Kalau kita tidak ikut menderita, gimana kita bisa menjadi saksinya Kristus?
sedangkan kita nggak pernah menjalani. Memang teori kita sudah mendengar, tapi kita nggak mempraktekkannya. Gimana kalau kita mau menjadi saksi? Kalau saksi kita dipenuhi dengan kuasa, ada kuasa, ada power untuk meyakinkan orang. Kalau ketika kita sudah mengalaminya, contohnya siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah salah satu guru kita, gembala kita yang luar biasa, yang patut kita contohi. Apa yang tidak dia jalani, dia sudah jalani. Bahkan yang mungkin yang dia sudah jalani belum kita jalani. Contohnya cambukan, belum kita jalani kan? Dia dicambuk. Kalau betul-betul kita jalani, mungkin kita udah kekencingan di celana waktu mau menjalaninya. Tapi Tuhan Yesus sudah menjalaninya. Dan dia taruhkan kenapa dia ikutlah menderita. Kenapa kita sudah menderita? Kadang-kadang kita disuruh ikutlah menderita, kita lari pontang-panting, menyimpang kiri kanan. Nggak mau Tuhan kita salahkan. Kok begini, kok nasibku begitu, begono. Nggak mau lah, mati aja lah aku. Kita mengeluh. Tapi ketika kita tahu makna perkataan Bapa kita, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Berarti istilahnya kita anaknya Tuhan gitu. Bapa kita mau melatih anak-anaknya untuk menjadi anak yang kuat gitu, nggak gampangan. Tidak gampangan dalam menghadapi situasi kondisi. Memang setiap perorangan itu berbeda permasalahannya. Mungkin ketika si Yuli menjalaninya, belum tentu kita bisa menjalani apa yang si Yuli jalani. Ketika Jenny jalani, mungkin belum tentu orang lain bisa menjalani apa yang Jenny jalani. Jadi masing-masing itu sudah ada porsinya gitu untuk menjalaninya. Tujuan di balik permasalahan kita apa gitu? Yaitu kita dibuatnya Bapak kita itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi saksi. Di mana setiap kelemahan kita, Tuhan itu bekerja, dan kita menjadi saksinya, kita menyatakan kemuliaannya, dan kita bisa melihat kemuliaannya, dan kita menceritakan kebesarannya gitu. Anakku juga mau ikut sharing dia, sharing firman video. Sabar ya nak, ntar kamu sharing ya nak. Iya, sabar ya. Dihancuri makanannya di lantai, nggak enak katanya. Nah, tuh, Beb, Cece. Es krim. Cece, es krim. Coklat. Tiga hai kuah. Memang mau dirasa dulu anakku. Es krim, Ci. Puya, Son. Jadi itu intinya mendata sebagai prajurit. Kalau memang ada namanya prajurit, berarti kita dilatih pada malam hari ini. Tuh, aku mau menjadi prajuritmu. Aku siap untuk dilatih. Jadi kalau dia bilang siap untuk dilatih, jadi jangan ada pengeluhan. Berserah dirilah. Berjalanlah bersama Tuhan. Memang nggak enak. Memang nggak gampang. Memang sakit. Tapi kalau ketika hati kita udah berserah, Tuhan, aku siap untuk kau latih menjadi prajurit, menjadi laskarmu, berserahlah, berjalanlah bersama Tuhan. Ketika kita berserah, berjalan sama Tuhan sampai akhir, yakinlah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Seperti apa? Seperti Ayub. Berapa bulan yang lalu Jenny selalu dapat Ayub. Aku yakin tahun ini juga Tuhan sedang melantik anak-anaknya untuk menjadi seorang Ayub. Apa yang hilang tahun ini, Tuhan akan, kalau kita menang berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan mengembalikan 2 kali lipat. Bahkan berkali-kali lipat. Nah, tidak kita pikirkan di dalam pikiran kita, ya tidak ada diberikan Tuhan secara percuma-cuma. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah mendapati sesuatu, apa yang Tuhan cari di dalam diri anaknya, yaitu kesetiaan. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Ketika kita setia bersama dengan Tuhan di dalam apa situasi kondisi yang tidak baik pun kita selalu setia. Kita tidak mengeluh.
Dan kita terus melayani dia. Dan kita terus percaya, dan itulah yang dicari Tuhan. Ku menang, kan ada lagunya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Kan ada lagunya. Jadi itu lagu itu bukan lagu yang biasa saja, lagu itu punya, kalau kita yakinlah, aku Jenny selalu pakai satu konsep begini ya. Ketika Jenny bergumul sesuatu, aku selalu ada lagu lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ketawa itu. Ku menang di dalam peperangan. Jadi istilahnya apa yang sedih di dalam hati kita jadinya terbawanya wow gitu ya kan. Kadang-kadang aku bilang, ku di tanganmu, ku di hatimu, di rencanamu. Aku juga lagu itu ku bawa. Makanya lagu itu jangan dianggap sepele, lagu Tuhan itu luar biasa, penuh dengan kuasa. Kadang-kadang Jenny juga bawa lagu penolong yang selalu setia, yang selalu memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan itu setia. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan belum menjawab karena apa? Belum waktunya. Sabar. Terus berdoa. Jangan pernah menyerah. Tetap percaya. Ada mujizat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Kalau kita bergumul nyanyi lagu itu, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu lagu favoritku. Waktu pas bergumul berat banget, itulah lagu. Jadi jangan pernah menyerah. Makanya istilahnya firman ini ya dan amin. Kenapa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan. Ada maksudnya Tuhan, ada maksudnya Bapa kita. Untuk menjadikan kita apa? Untuk menjadikan kita anak-anak yang kuat, laskar yang kuat. Untuk memberi apa? Kesaksiannya. Untuk menjadi kesaksian untuk bagi kemuliaan nama Dia di dalam kehidupan kita. Dan ke bawah lagi, 2
kita lihat lagi tadi 2 Timotius ya, 2:11-12. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Perkataan ini benar. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ketika kita memberikan diri kita, berserah sama dia, kita menjalani apa yang menjadi kerinduan Bapa kita, yakinlah, Bapa kita tidak pernah utang sama kita. Bapa kita tidak pernah mengecewakan kita. Bapa kita sayang kita. Bapa kita nggak mau anaknya juga menderita, dia nggak mau. Tapi dia biarkan itu terjadi. Untuk apa? Untuk melatih kita menjadi dewasa. Untuk melatih kita untuk lebih peka lagi sama dia. Untuk melatih kita agar mengerti apa yang dibalik semua itu, apa rencana dan rancangan dia. Itu yang Bapak kita mau. Segala sesuatu yang terjadi, sebenarnya itu apa? Itu namanya membawa makna. Jadi alamnya, kadang-kadang aku tanya kenapa aku hadapi kayak gini-gini. Tapi dibalik semua itu, jadi bersyukur. Banyak di dalam puasa jadi dijawabkan Tuhan ya. Contohnya, Tuhan, sebenarnya apa sih yang dipikirkan suamiku? Kenapa dia kok nggak ini. Tapi Tuhan menjamai hatinya. Melalui mabuk dia, dijawab semua. Supaya di dalam hati dia, dalam paling dalam itu, yang selama ini jadi salah persepsi ya dengan dia. Kiranya gimana gitu ya kan. Dijawabnya, aku menyesal, aku bersalah, aku minta maaf. Dijawabin. Jadi kadang-kadang belum tentu, contohnya, makanya kadang kita jangan terlalu cepat menghakimi. Contohnya, jadi kadang-kadang cepat menghakimi suamiku. Dia berpikiran seperti ini ya. Tapi ketika kita bawa lagi ke dalam Tuhan, sebetulnya apa sih? Aku pingin rindu lagi. Apa yang menjadi isi hati suamiku itu? Tuhan bukakan itu. Tuhan bukakan dalam Imla ini, Tuhan bukakan semua. Luar biasa. Ini Tuhan itu nggak pernah biarkan kita sendiri. Tuhan itu menjaga anaknya luar biasa, lebih baik dari yang nggak bisa kita dapati di dunia ini. Bahkan setetes air mata anaknya itu diperhitungkan Tuhan, dihapusin Tuhan gitu. Dikirimnya roh penghiburan. Contohnya ya, yang aku pernah cerita kali ini sebenarnya itu masalah yang luar biasa ya, bolu gulung ya. Sebenarnya beberapa kali pingin kali makan bolu gulung, sebenarnya nggak pingin aku mau beli sih, sayang kali. Supaya Kak Yuni datang ke rumah bawa bolu gulung, berkat, haleluya. Kak Yuni, thank you ya. Jadi istilahnya kalau kita dekat sama Tuhan itu luar biasa. Lalu kita utarakan, Tuhan menjawab. Contohnya wisata rekreasi ini ya, Prapat. Sebenarnya memang jadi belum aku bicarakan, memang di dalam kepala aku memang pengen tahu Prapat itu seperti apa sih. Tapi katanya adikku, yuk jalan ke Prapat. Sampai hotel nggak usah kau bayar, aku yang bayarin. Sampai keseluruhannya si antar sampai ditotalin dia, kamu cuma hanya perlu bayar 300.000 aja. Luar biasa murah kan? 5 hari cuma bayar 300.000. Jadi istilahnya ya memang awalnya sakit ya. Kali ini juga tahu ya, Kak Meni juga tahu ya, sakit ya. Pergumulannya sering ku cerita, Kak Meni aku begini, kali ini aku begini ya. Luar biasa sakit ya, pening kepala ya. Sampai biaya juga, Kak Meni tahu ya kan. Pernah ditanya tinggal 10.000, tinggal 50.000. Yang luar biasa lagi kawan di CG48 tinggal coklat bebeng. Tapi luar biasa dibukakan Tuhan pekerjaannya juga ya. Jadi istilahnya Bapak kita memang luar biasa. Yakinlah, Bapak kita hanya mau anaknya percaya, setia. Percaya, setia. Ikutlah menderita. Di balik penderitaan ada makna yang Bapak kita ajarin ke kita untuk dewasakan kita. Jangan pernah mengeluh. Mungkin contohnya Yulia.
Yuli. Sebenarnya Tuhan mau bawa si Yuli itu jadi saksi yang luar biasa. Mungkin kalau Jenny berdiri di posisi si Yuli mungkin nggak sanggup, memang nggak sanggup, jujur nggak sanggup. Tapi Jenny yakin ketika Yuli berjalan sama Tuhan, tetap menyembah, memuji, ada mujizat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Yang akan dibukakan Tuhan itu tanpa si Yuli sadarin. Karena masing-masing permasalahan itu akan masing-masing menjadi porsinya untuk kesaksian Tuhan yang berbeda-beda. Pasti berbeda-beda dengan kasus yang berbeda-beda. Contohnya Jenny di bagian apa, entar si Kak Lilin di bagian apa, entar Lena di bagian apa, Piskila di bagian apa, entar Kak Yuni di bagian apa. Berbeda semua. Porsi yang berbeda-beda semua. Aku mau jadi saksi satu lagi yang luar biasa. Aku doa, Kak Lilin juga tahu, Kak Yuni juga tahu, aku doain untuk rumah keluarga ini ya. Salah satu untuk pertobatan, keselamatan, nyatakan kemuliaan, Tuhan telah jawab. Tante yang dulunya ngomel-ngomel tentang ibadah, haleluya. Putrinya yang dulunya Jenny bawa ke gereja GMS, udah dibaptis. Hari ini aku dengar dari kabarnya mau kembali lagi ke gereja. Cari surat baptisnya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dapat pasangan orang Kristen. Mau nggak mau ke gereja balik. Satu. Jadi yakin melalui anaknya pasti keluarganya menjadi keselamatan. Pasti akan terjadi keselamatan, pertobatan. Kalau kita yakin dan percaya, doa kita nggak ada sia-sia. Gimana doa kita bisa terjawab Tuhan? Jagalah kekudusan. Bersekutulah dengan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Sama dengannya contohnya, ketika kita dekat dengan orang tua kita, menjadi pekenangan orang tua kita. Pasti orang tua kita, apa yang kita inginkan, orang tua kita pasti berikan. Seperti itu juga hubungan kita dengan Bapa kita. Bersekutulah dengan Tuhan. Dekat sama Tuhan. Jadi lebih ini ya. Jadi lebih sejak dari kejadian kena permasalahan penipuan sampai sekarang ini. Jadi bersyukur dengan kejadian seperti itu karena kenapa? Dengan kejadian seperti itu jadi adanya pendekatan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Ada saat-saat doanya. Dulunya enggak ya. Sekarang saat-saat doa ada. Ini bersyukur. Setiap kejadian ada, itu Tuhan bukakan contohnya papaku yang dulunya Imlek berapa kali nggak belikan untuk keperluan rumah, tahun ini belikan semua. Tuhan kasih lihat mujizat Tuhan. Dan ini lagi tahun ini Tuhan kasih lihat lagi penjualan lampu ya di rumah ya, berjalan mulus beberapa hari ini, puji Tuhan. Ada aja orang beli. Jadi aku tetap dukung ya. Rena, Sally, Mama Lina, Yuli, Vivi, Elia, Piskilia, Santil, sama Mama Sisi, Mama Nina, semangat kita. Saling kadang-kadang mungkin Jenny bisa down juga ya, tapi saling, hey bangun, doa, hey semangat, saling mendukung, saling menopang. Saling menegur ada salahnya. Jadi siap akan tegur. Itu aja mau Jenny sharingkan malam ini. Nggak banyak sih, memang tadi kita taruh tapi nggak banyak. Itulah intinya sebenarnya yang paling itu penting. Jangan takut menderita, tetap semangat. Pasti ada kemenangan. Sally, udah kemenangan Sally. Pelayanan nyanyi terus. Yeay. Amin. Thank you, Teh Jenny. Luar biasa. Saya percaya kapanpun Teh Jenny siap. Karena apa? 9 bulan Tuhan izinkan Teh Jenny di tahun lalu untuk dikasih waktu yang banyak
buku catatan untuk kerja dipenuhi dengan catatan firman Tuhan. Itulah sebabnya saya percaya sekali sebelum saya bilang ke Ceceni, saya berdoa. Saya langsung berdoa, saya bilang, oke. Dalam hati sejahtera langsung saya chatting, Ceceni di rumah ya, oke, berarti ini tanda. Oke, dan Ceceni siap, thank you Ce ya. Sudah, saya bersyukur sekali untuk Ceceni yang meresponnya cepat, kapanpun siap. 9 bulan Tuhan izinkan untuk buku catatan kerja dipakai untuk catatan khotbah, waktunya untuk melahirkan. Jadi Ceceni siap terus ya. Dan C Yuli juga kapanpun ditunjuk Kak, siap. Saya siap kapanpun. Sally juga dan yang lainnya. Saya terharu dan bangga dengan Tuhan yang sudah semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi saya merasakan peningkatannya banyak di dalam komunitas kita ini. Haleluya, itu saya bersyukur. Ingat pesan Tuhan malam ini, ikut menderita ya, bersama Tuhan. Bukan cuma enaknya saja. Kalau enaknya saja, semuanya bisa. Menderita di dalam Tuhan itu nikmat kok. Enak. Sering kali Pak Gem kita bilang, kalau kita dihina, jangan menghina balik. Terima dan kita berkati orang yang menghina kita. Itu salah satu kan. Menderita bersama Tuhan itu sebenarnya pengendalian diri. Mengendalikan diri kita. Yang harus balas nggak balas, yang harusnya kita maki kita nggak boleh maki, nggak mengizinkan daging kita maki. Ini yang sehubungan dengan kita yang di dalam ya persoalan, supaya tuntas persoalan di dalam. Di saat satu tersinggung dengan yang lain, bagaimana caranya kita kuat, kita senyum dan kita memberkati, tidak membalas orang yang menyinggung kita dengan kita menyinggung balik. Itu penyakit di dalam yang harus kita tumpas bersama. Malam ini ikut menderita bersama Tuhan itu salah satunya penyakit di dalam yang harus kita serahkan sama Tuhan, yaitu hati dan pikiran kita yang rela merelakan diri. Yuk, saya tidak mau lagi melihat yang tersinggung satu dengan yang lain, bertengkar atau tidak mau datang ibadah hanya karena sakit hati dengan yang A, B, C, atau tidak enak dengan A, B, C, D, bermusuhan dan ibadah jadi nggak bersalah gitu loh. Ibadah itu harus, tapi jadi persoalan, jadi masalah. Karena apa? Nggak mau beribadah karena lagi tersinggung. Ini sering kali penyakit di dalam ini. Yuk, bagi kita yang malam ini mendengarkan firman Tuhan malam ini, ambil komitmen di hadapan Tuhan bersama-sama kita. Ikut menderita di dalam Tuhan, hanya jika kita mati dengan Dia, kita pun akan dengan Dia. Jika kita tekun pun memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Menyangkal itu ternyata setelah saya pelajari ya, saya belajar dari Pak Gem dan Parwan saya. Satu ayat ini, saya tambahkan aja sedikit, masih 8. Ternyata menyangkal itu bukan langsung ketika, kamu Kristen enggak? Bukan Kristen. Karena tidak mau mengaku. Ternyata bukan hanya satu itu saja yang kita nampak betul kita menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan ini PR ya. Rabu depan kita akan sambung kembali. Saya kasih tanda ini.
Rabu depan tentang menyangkal dia ini. Dalam seminggu kita bincang-bincang ya tentang ini. Kita bahas tentang firman ini. Saya rindu sekali untuk ini lebih dalam. Di mana yang penasaran hari Rabu depan harus datang. Yang ada di Tiongkok, di Australia, di Amerika, di beberapa negara yang mengikuti ibadah malam ini, Rabu depan kita sambung tentang 2 Timotius 2 ini ya. Karena sangat nyambung dengan apa yang saya baca, Cik Jenny. Sering kali apa yang Cik Jenny sampaikan, itu yang ada di dalam Tuhan taruh di hati pikiran saya. Tidak ada rencana ya Cik tadi, dadakan ya. Bagaimana tema malam ini, dan Cik Jenny singgung tentang prajurit, perang, army. Tidak ada diskusi sebelumnya, dan saya percaya betapa Tuhan sambungkan roh kita, spirit kita, jiwa kita. Saya melihat betul, saya lebih banyak berdiam sejak bulan November mulainya ya, Desember startnya, Januari, Februari, saya mulai berdiam dengan semuanya. Saya mau mengasah ketajaman kita semuanya, apakah kita mendengar suara Tuhan bersama-sama. Jadi saya mau terus mengajak kita semuanya terus stay dalam hadirat Tuhan, jangan keluar, terus memuji Tuhan di dalam setiap aktivitas kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan, supaya kita menjadi army-army yang kuat. Yuk kita bangkit dengan pertolongan Roh Kudus dalam pimpinannya Tuhan. Army bangkit dalam nama Yesus. Yuk. Berani mengangkari kita taklukkan dalam nama Yesus. Ada sesuatu yang sangat ini di dalam hati saya. Saya tulis yang Cici ini sampaikan. Haleluya. Saya membuka ruang kesaksian bagi kita semuanya. Boleh bersaksi sebelum kita menutup dalam doa. Ada yang mau bersaksi? Haleluya. Bu Yuni minta tambahannya. Kasih terus Bu Yuni. Semuanya. Shalom. Shalom. Sepertinya saya bukan orang baru. Orang baru sok lama. Tapi sebenarnya nggak bisa. Masa Tuhan itu tetap ada. Karena sampai selama-lamanya. Amin. Tapi sekali Tuhan tidak akan pernah. Dan kalau orang yang selalu berkata dia itu tidak akan pernah. Saya aminkan selalu di dalam setiap kehidupan saya. Saya dulu di GSS menjadi pelayanan yang di pendoa, dan saya diberi kepercayaan untuk memegang di bawahnya dan itu ada kita sahabat dengan Jenny. Istri percaya kalau siapa tidak maka tidak membuka yang saya saat COVID itu belum juga untuk yang lain
Kan pekerjaan saya juga pertama-tama COVID itu selesainya COVID itu kita di bangsa Indonesia seluruh dunia. Jadi saya juga terkena dampak dalam hal itu. Pekerjaannya juga ya, dan terjadi di 2020 sama saya juga dipanggil Tuhan. Jadi itu dulu pernah bilang saya ini satu dia ketika ini, dan saya ingat ini nggak minta nanti saat saya lakukan lahiran nanti ini jadi teman saya mengiyakan yang sampai saat ini saya ingat hal itu. Jenny mungkin gak ingat, kemarin ketemu di rumah Jenny saya ingat Jen. Tapi waktu itu saya banyak banget permasalahan. Saya harus bolak-balik melihat mama saya, dan saya juga di dalam pekerjaan saya juga masih gonjang-ganjing. Akhirnya saya stop untuk hal itu. Saya stop semuanya, tapi bukan berarti saya berhenti untuk pelayanan di dalam Tuhan. Bagi saya, dan saya minta kita saling mendukung di dalam Tuhan, itu tidak ada kata berhenti untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita. Saya selalu itu tanam di dalam diri saya, dan saya bilang, apapun yang terjadi di dalam hidup saya, tetap saya bilang, Tuhan Yesus baik. Dan Jenny bilang waktu itu, waktu saya datang ke rumah Jenny bilang, Kayuni, sayangnya memutuskan semua. Tidak, Jen. Saya tidak memutuskan apapun dalam hal pelayanan. Saya berhenti untuk melayani, untuk di CG 48 ada yang memimpin. Hal itu bukan saya meninggalkan dengan kehilangan mengembalakan mereka, bukan gitu loh. Saya melihat dalam gonjang-ganjingnya itu saya butuh. Saya dibutuhkan di dalam keluarga saya sampai mama saya menutup matanya, saya ada untuk mama saya saat itu. Jadi saya pikir gini, Tuhan itu sangat baik gitu loh. Ada waktu saya memang harus mengurus keluarga saya, ada waktu saya untuk melayani. Dan saat yang kita tidak bisa menduga apa yang saat Tuhan, kita tidak tahu. Kita berhubungan lagi dengan Jenny, kita bisa sharing lagi, dan saya bisa masuk lagi di dalam pelayanan KBNI, bukan waktu kita. Makanya saya percaya waktu Tuhan akan indah. Jangan pernah memikir-mikirkan yang seharusnya kita tidak pikirkan. Karena Tuhan sudah ada berjalan di depan kita, bersama-sama dengan kita. Saya percayakan hal itu. Makanya saya bilang buat teman-teman semuanya yang di dalam pelayanan ini semuanya, jangan pernah membawa beban yang tidak seharusnya kita bawa. Serahkan kepada Tuhan, buat persekutuan dengan Tuhan, dan selalu pegang tangan Tuhan. Maka Tuhan yang mengatur semuanya. Jadi, saya merasa, saya bilang tadi itu, barang lama, stok baru, saya tetap melayani. Tidak ada kata berhenti melayani, kecuali Tuhan memanggil kita. Jadi, yang saya minta, ini kita udah beda negara, beda benua,
tapi kita dipersatukan di dalam kasih-Nya Tuhan, itu suatu anugerah gitu loh. Bisa sharing-sharing walaupun belum pernah bertatap muka, hanya lewat Zoom, itu ada kasih. Itu siapa yang memiliki kalau tidak dari Tuhan? Tuhan Yesus itu sungguh ajaib. Kita hanya tatapan lewat Zoom loh, belum pernah bertegur sapa, belum pernah ini, tapi roh dan jiwa kita itu bisa saling menyentuh, bisa saling menyapa. Itu suatu anugerah yang tidak hingga. Jadi seperti yang dibilang Jenny, mungkin dia akan ditempatkan di Purwokerto, nantinya tanya Tuhan. Jangan tanya kita, jangan tanya diri kita, tanyalah Tuhan. Tetaplah bersekutu di dalam Tuhan, maka Tuhan yang menuntun. Percayakan hal itu. Buat teman-teman semuanya juga, kalau di dalam satu lidi satu aja, kalau di ini patah. Tapi kalau kita bersama-sama seperti lidi yang bersatu, kalau mau ditekuin, mau diapain itu tuh nggak patah gitu. Jadi untuk kita semuanya, ayo kita sama-sama membesarkan kerajaan Allah sebelum kita nanti tiba dipanggil Tuhan. Itu aja. Amin. Haleluya. Haleluya. Thank you, Ibu Gembala. Tambah lagi Kak Semangat terus. Yuni. Army Ya. of God. Satu lagi Kak Yuni. Yo. Yes, Army of God rising. Yes, yes, yes. Mana yes-nya? Army Yes, of God rising. Yes. Yes, yes, yes. 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 Haleluya. Ya. Tidak ada yang kebetulan. Saya merinding sekali. Saya berdoa terus untuk meminta tim yang solid. Tuhan datangkan. Jadi saya percaya kita ada yang kebetulan, mental kita dibimbing dengan persoalan, dengan ujian, dengan tantangan, itu pemurnian memberikan bahwa hati kita, pikiran kita apakah masih tahu Tuhan. Dan saya diceritakan dari CJ ya, mengenal siapa Ibu Yuni, jadi selamat datang dan saya bersyukur. Mari bersama-sama ya Bu ya, kita berbagi, kita saling memberkati Yes, Kak Yuni. persekutuan ini. Karena jujur, untuk sharing untuk apa itu, yang dibikin banting-banting itu Ceceni. Waktu kami 2 kena corona, COVID, Ceceni, masa pujian itu mendapat, karena apa, ngeblank, hilang kayak gitu di pikiran. Jadi mau ibadah itu baru Ceceni. Pujian, Ceceni sampai firman, itu mesti menjelang Ceceni udah hafal lah dengan kami. Makanya saya pastikan Ceceni persiapannya nyampe di mana, berapa banyak ditunjukkan buku, udah saya aman gitu. Pokoknya kapanpun ini Ceceni, wah siap ya Ce, siap. Nah itu komitmen itu. Bu Yuni senang sekali, terus semangat statement yang diberikan oleh Ibu Yuni memberkati saya. Jadi memang semua ada waktu. Berianya saya beberapa bulan ini juga ada waktunya. Ketika Tuhan suruh diam, mari kita berdiam. Ketika Tuhan suruh kita berbicara, kita berbicara. Ketika Tuhan suruh fokus kita dengan keluarga, kita harus urus keluarga dengan baik. Ketika kita disuruh apapun, yang penting Tuhan yang suruh, kita lakukan ya. Waktunya kapan bangkit, kapan balik, kapan eksis lagi, Tuhan juga yang pimpin. Tempatnya di mana? Tuhan yang sudah tentukan. Haleluya. Dengan doa Ibu Yuni di sana, kita di sini, saya Ibu Yuni di Medan, saya di Jawa Timur, dan lainnya semuanya di Tiongkok dan di beberapa negara yang mengikuti dengan ibadah kita, yang live langsung atau di YouTube, kita semua berdoa dan Tuhan sambungkan satu dengan yang lain. Jadi translatornya juga Tuhan sudah
kirimkan Bu Yuni dari Malaysia untuk bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Saya rindu di setiap hari Jumat mulai ada doa lagi. Siap? Kita akan mulai Jumat depan ya. Oke, haleluya. Thank you Bu. Thank you untuk kita semuanya. Kita berdoa. Ada 10 menit lagi ya Jenny ya. 14 menit. Mari kita berdoa. Ibu Yuni yang berdoa menutup ibadah pertemuan malam ini. Thank you. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita di dalam setiap hati kita saling menyatukan diri untuk sama-sama datang ke hadirat Tuhan, sama-sama merendahkan diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami ada sebagaimana kami ada itu karena kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Engkau membentuk setiap kehidupan kami, Engkau membentuk pribadi kami, lepas pribadi kami, menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dimanapun kami berada, Engkau tetap hadir di dalam setiap persekutuan ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di mana 1-2 orang berkumpul, bersekutu, memanggil nama-Mu, Engkau hadir. Engkau urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami lebih mengerti dan lebih percaya dan lebih mengenal akan firman-Mu Tuhan. Ajar kami satu dengan yang lain untuk bisa berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Agar kami menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Amin. Agar kami bisa menyentuh setiap hati dimanapun kami berada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah ya Bapa. Amin. Ajar kami merendahkan diri Tuhan, sehingga kami Engkau angkat menjadi serupa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, di dalam setiap kami mempunyai permasalahan-permasalahan yang kami tidak dapat menyelesaikannya Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapa, dengan kami diam di kaki-Mu Tuhan, Engkau telah melepaskan setiap permasalahan, pergumulan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami ada bersama-sama Engkau ya Tuhan Yesus yang baik, untuk menyelesaikan semuanya di dalam setiap kehidupan kami, karena kami akan menjadi pemenang di dalam setiap masalah yang kami hadapin. Karena Engkau ada di dalam setiap kami ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan, setiap kami di sini Tuhan. Engkau yang menyelesaikan setiap permasalahan di dalam setiap kehidupan kami. Baik itu permasalahan ekonomi Tuhan, baik itu pergumulan keluarga, baik itu pergumulan antara suami dan istri, baik itu pergumulan bagaimana kami mendidik anak kami Tuhan. Engkau selalu ada untuk menyelesaikan persoalan itu. Karena Engkau adalah Allah yang ajaib, yang tidak bisa kami pikirkan. Engkau telah menyediakannya Tuhan. Yang tidak kami sangka-sangka, Engkau telah menyempurnakannya ya Bapa. Engkau telah menyelesaikan segala perkara di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mempercayai Engkau ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan, agar kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Seperti Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Raja Salomo.
hari ini juga Engkau juga memberikan kepada kami anak-anak-Mu hikmat dan kebijaksanaan itu Tuhan. Sehingga kami bisa melalui apapun pergumulan di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Biarkan Engkau berikan tetesan air mata kami ya Bapak. Engkau akan hapuskan tarian sorak-sorak kami ya Bapak. Jangan biarkan hati kami tertindas Tuhan. Tapi kami mau memerdekakan kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena Amin. Engkau adalah Allah di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik. Begitu dengan Ciyuli, kami percaya Tuhan. Setiap apapun pergumulannya Tuhan. Kalau dia membawa ke dalam kaki-Mu Bapa dan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, Engkau akan menyelesaikan semua permasalahannya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, begitu juga dengan Kak Beni Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah kami bersama-sama menyebarkan firman-Mu agar seluruh dunia tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Bahwa Amin. Engkau adalah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Ajarkan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa, bersama-sama dengan Kak Beni ya Bapa. Kami mau melebarkan kerajaan-Mu Tuhan Yesus Amin. di muka bumi ini. Amin. Jadikan kami setia ya Bapa di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang setia dan adil di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Anak kami Rachel yang sekarang ini lagi sakit. Engkau juga yang menyembuhkannya Bapa, dan kami percaya Tuhan. Oleh bilur-bilur Rachel anak hamba ya Bapa, Engkau sembuhkan ya Bapa. Amin. Dan kami melihat kemuliaan-Mu terjadi di dalam setiap kehidupan hamba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa kami ya Bapa. Kami angkat berkat salam kepada setiap bangsa-bangsa di muka bumi Amin. ini Tuhan. Yes. Jadikan kami menjadi berkat untuk setiap bangsa-bangsa di muka bumi ini ya Bapa. Ya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat apapun yang terjadi Tuhan atas bangsa kami. Atas bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Dan badai akan melalukan ya Bapa dari muka bumi ini. Tuhan, apapun yang terjadi, ajar kami untuk tidak takut. Ajar kami tidak cemas Tuhan. Karena Engkau ada berserta kami ya Bapa. Ajar kami untuk selalu berharap di dalam setiap kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Hanya Engkau Allah yang menjadi kehidupan di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Bapa. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Kami mengangkat berkat, kami mengangkat salam untuk setiap bangsa di dunia ini. Engkau Amin. berkati pemimpin-pemimpin dunia ya Bapa. Biarkanlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu saja ada di dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga setiap Amin. apapun tindakan dari pemimpin-pemimpin dunia ini adalah tindakan yang berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdiri di dalam bangsa Indonesia. Hamba memberikan berkat untuk pemimpin bangsa Indonesia, Pak Jokowi beserta pemerintahan-pemerintahannya ya Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan. Dari pusat sampai ke bawah, ada hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam ini akan berakhir. Untuk persekutuan ini, berkat dan kasih-Mu tidak akan pernah berakhir di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kiranya persekutuan dengan bincang-bincang kami yang mengarah kepada-Mu saja ya Bapa, kami bisa menjalani hidup ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Sally yang akan ke dokter. Tuhan, hamba terus menyerahkan Sally ke dalam tangan-Mu. Dokter boleh berkata apapun tentang diagnosa yang diperoleh oleh dokter di bumi, tapi Sally punya dokter di atas segala dokter. Amin. Jadikan anak-Mu ini menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan atas hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, yang tidak beres, yang tidak baik, yang tidak berkenan di dalam dirinya. Engkau sendiri dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau keluarkan dalam nama Yesus. Engkau perbaiki seluruh sel-sel di dalam tubuhnya. Tuhan, Engkau bimbing dia seperti yang Kau mau. Gaya hidup, pola makan yang baik, dan semuanya. Roh Kudus, Engkau tolong Sally. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menantikan kabar baik darinya. Yang sudah Engkau taruh dalam dirinya. Kau membawa Sally ke Tiongkok dengan maksud dan tujuan, di mana suami dan mertua, ipar, semuanya belum mengenal Engkau. Kau membawa anak-Mu ke sana dengan satu tujuan, yaitu menceritakan tentang Engkau. Sertai anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Besok bertemu jadwal yang direncanakan, bertemu dengan dokter, dan apapun yang dikerjakan oleh dokter, Kau yang mendahului dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Sally, suami, keluarganya dalam nama Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa untuk Yuni yang akan memeriksakan kandungannya. Tuhan, jadilah kehendak-Mu yang terbaik, di mana anak-Mu merindukan generasi yang takut akan Tuhan, akan dilahirkannya ke depan nanti. Tuhan, Kau berikan kabar yang baik dalam nama Tuhan Yesus, di mana dia sudah merencanakan pergi ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Tuhan, Kau tolong, Kau berkati, biarlah anak-Mu ini yang masih muda menjadi teladan, menjadi garam dan terang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, malam ini Kau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga kami akan mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Hamba memintakan sebelum kami mengakhiri pertemuan di Zoom ini. Tuhan, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan selalu ada di dalam setiap situasi kita. Dia tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan memberkati kita dengan segala kebaikan. Yang percaya, mari bersama kita perkatakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk malam ini, untuk kita semuanya. Haleluya. Saya stop dulu.